buat geser langsung itu datanya yang dikasih itu pertama pembacaan dari 20, 40, 80, 60, 80. Nah, pembacaannya ini dia menghitungannya per 20. Kemudian pembebanannya ada 3, itu 8 kg, beban 16 kg, sama beban 24 kg. Untuk sampelnya, diameter dan tingginya itu semua sampel sama. Nah, kemudian untuk load dial ini kita baca sampai nilainya menunjukkan angka yang sama. Kalau misalnya kita lihat nih di sampel 1 beban 8 kg, itu dari pembacaan 220 sampai dengan 280, load dialnya sama-sama 25. Nah, di sampel kedua yang 16 kg, pembacaan 220 sampai dengan 260 itu sama load dialnya 33. Nah, untuk yang 3, pembebanan 24 kg itu dari 320 sampai 360 sama, itu 30. Nah, kenapa berhenti ketika udah mengulang nilai sama, karena itu berarti sudah maksimum. Kalau misalkan kita tetap putar, itu tadi kan ada alat yang kayak muternya tuas untuk muternya, kalau dipaksa bisa patah alatnya. Jika pembacaannya sudah angkanya sama ataupun tidak berapa, pembacaannya sudah berhenti. Nah, untuk perhitungan sebenarnya sederhana kalau untuk direct shear. Nah, ini kan perhitungan kan kita ada 3 sampel yang 8 kg, 16 kg, 24 kg. Cara perhitungannya sama, hanya bedanya ntar di pembebanannya aja. Misalkan kayak tadi, ini kan waktunya sudah ada, kemudian pembacaan arlojinya. Nah, untuk gaya gesernya sendiri itu rumusnya tinggal pembacaan arloji dikalikan faktor kalibrasinya. Kalau di sini kita gunakan faktor kalibrasinya 0,42. Nah, berarti kan di sini pembacaan arlojinya 3 dikali 0,42 sama dengan 1,26. Itu untuk gaya gesernya. Kalau pembebanan ataupun sigmanya itu tinggal pembebanan ataupun kan kita pakai bebannya 8 kg. Berarti 8 kg dibagi dengan luasnya. 8 kg dibagi 30,97, hasilnya itu sama semua berarti untuk sigmanya. Karena dia pembebanannya kan sama 8 kg dan luas sampelnya sama juga 30,97. Nah, untuk tonnya sendiri ataupun kuat gesernya itu tinggal nilai dari ataupun gaya geser yang tadi dibagi dengan luas dari sampelnya. Berarti kan gaya gesernya ini misalkan 1,26 dibagi sama 30,97, kemudian 3,78 dibagi 0,122. Nah, itu sama semua untuk perhitungannya. Sigma atau punto itu cara kayak tadi. Kalau untuk sigma pembebanan dibagi luasnya, sedangkan kalau untuk to itu dari gaya gesernya dibagi dengan luasnya. Nah, kemudian itu juga sama untuk cari yang 16 kg, sama juga untuk dari tegangan normalnya pembebanan dibagikan sama luas. Kalau untuk tegangan gesernya tadi gaya geser dibagikan luas, begitupun sama dengan yang 24 kg. Kemudian grafik untuk direct shear itu sebenarnya grafiknya untuk mencari nilai sudut gesernya sama mencari nilai kohesi tanahnya. Jadi kita rekap dari semua sampel, dari sampel 8 kg, 16 kg, sama 24 kg, itu kita rekap nilai kekuatan gesernya, nilai tegangan normalnya, sama nilai tegangan geser yang maksimal. Jadi ini nilai maksimal semua. Nilai maksimal dari tegangan normal sampel 1, nilai maksimal dari tegangan normal sampel 2 dan sampel 3, tegangan geser sampel 1, sampel 2 dan juga sampel 3. Kemudian dengan Excel kalian bisa mencari grafik hubungan antara tegangan geser dengan tegangan normal. Nah, dari grafik hubungan ini kalian kan nanti dapat nilai regresi linearnya di sini, nilai Y-nya. Kalau dengan dari data yang dipakai itu nilai Y-nya 0,131X plus 0,3299 untuk regresi linearnya. Nah, untuk mencari nilai kohesi dari tanahnya itu tinggal X-nya kita ganti dengan 0, karena variabel X atau tegangan normalnya itu kita buat 0. Jadi tinggal
kalian masukkan aja, jadi 0,1313 dikali 0 ditambah 0,3299, berarti kohesi tanahnya nilainya 0,3299. Sedangkan untuk aktannya tinggal aktan dari nilai yang awalnya. Jadi kan ini kan 0,1313, berarti aktan dari 0,1313 berarti 7,48. Jadi kalau misalkan isinya 0,2 ya tinggal 0,2x plus 0,3299. Nah kalau misalkan untuk sudut geser dalamnya berarti aktan dari 0,2 kayak gitu. Nah untuk kuat geser tanah ini sendiri, sebenarnya ini kita kuat geser ini disebut direct shear itu karena dia paling mudah, ataupun kuat geser langsung. Dia memberikan bebanan untuk tegangan normal, itu berarti dia tegangannya horizontal ataupun sejajar dengan suhu Y-nya. Jadi pembebanan secara vertikal. Jadi itu untuk yang normal. Untuk tegangan geser itu tegangan searah dengan suhu gesernya. Makanya tadi kan untuk kalau misalkan kalian lihat di praktikumnya itu alatnya diputar. Itu untuk sudut gesernya. Nah, untuk ketika di proyek ini fungsinya apa? Jadi fungsinya salah satunya kan kita mendapatkan nilai kohesi. Nilai kohesi itu kita bisa untuk tahu karakteristik dari tanahnya. Misalkan kalau nilai kohesinya itu dia mendekati dengan 1, berarti dia kondisi